ulama, ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat harta dan benda, yaitu adalah nikmat kesehatan. Maka untuk mendapatkan kesehatan ini, orang rela untuk menghabiskan nikmat yang kecil tadi. Dia seorang sakit, maka untuk mendapatkan kesembuhan itu, maka dia rela untuk menjual rumahnya, menjual mobilnya, menghabiskan tabungannya gitu, untuk mendapatkan nikmat yang sedang kesehatan ini. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang lebih besar daripada semuanya, yaitu nikmat iman dan Islam, melebihi nikmat-nikmat yang lain. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang besar ini kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan nikmat iman dan Islam ini pada diri kita semua. Amin. Nikmat yang besar inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Namun jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini banyak orang tertipu. Mereka menghabiskan dirinya, waktunya untuk mencari nikmat yang kecil dan melupakan nikmat yang sangat besar. Padahal kadang-kadang kalau tidak disertai dengan iman, maka nikmat yang kecil ini, harta benda ini, bukannya membawa keselamatan, keberkahan, kesenangan, tapi justru membawa pada kecelakaan, kebinasaan. Bukan berarti tidak boleh kita mencari nikmat yang kecil ini, nikmat harta ini, tapi bagaimana nikmat yang kecil ini digunakan dengan landasan keimanan tadi itu, untuk memperjuangkan keimanan kita dan sebagainya. Fir'aun laknatullah alaih, Qarun laknatullah alaih, mereka celaka justru ketika mereka itu memiliki segala-galanya, tetapi karena tidak dilandasi oleh iman, tidak dilandasi oleh agama, maka harta kekayaannya yang melimpah ruah itu malah akhirnya membawa dirinya kepada kebinasaan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu lagi kita senantiasa mengingatkan perkara ini, Kita, kata ulama, segala sesuatu yang penting ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Segala sesuatu yang penting Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Makanan penting, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kalau misalnya kita lihat sepiring nasi yang kita makan, maka di dalam sepiring nasi itu ada mungkin ribuan butir nasi, ribuan butir nasi dari beras. Kemudian di situ ada sayur, di situ juga ada lauk, di situ ada kadang-kadang daging. Padahal kalau misalnya kita usahakan sendiri, kita mulai misalnya menanam benihnya, kemudian memelihara padinya, kemudian sampai memanen padinya, itu diperlukan waktu yang sangat lama, biaya yang sangat besar, tenaga yang banyak, seperti itu. Tapi kalau makanan yang penting Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dengan mungkin 5.000 rupiah itu sudah ada di dalam sepiring nasi itu macam-macam ya. Ada lauknya, ada ikannya mungkin dalam 10.000 itu ya. Dan dengan sepiring nasi itu kita sudah kenyang. Makanan ini penting, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan juga ada yang lebih penting katanya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu air. Air lebih penting daripada makanan. Kalau orang tidak makan, sanggup sampai berhari-hari ya. Tapi kalau misalnya tidak minum, maka dia akan dehidrasi, kemudian kesadarannya akan menurun, dan bahkan akhirnya bisa kemudian tewas dalam waktu beberapa saat.
jadi lebih lama, lebih sebentar dibandingkan dengan apabila kita tidak makan. Kalau dibandingkan dengan tidak minum itu lebih bahaya daripada tidak minum. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang lebih penting daripada makanan dan minuman ini, yaitu udara. Maka untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan minuman, kadang-kadang kita perlu dengan biaya, perlu mengusahakannya. Tapi yang lebih penting lagi adalah udara. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan udara ini. Kita tidak harus mengusahakannya, berusaha mencari uang kemudian membeli udara dan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan udara ini, masya Allah, dengan mudah. Karena sangat penting, maka mudah. Kita hirup setiap hari beberapa ribu kali udara masuk ke dalam tubuh kita, keluar lagi dan sebagainya. Namun jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, ada yang lebih penting daripada makanan, minuman dan udara, yaitu agama. Makanan, minuman, udara itu hanya kita perlukan ketika kita hidup saja. Tapi agama ini kita perlukan ketika kita hidup, dan bahkan kita perlukan ketika kita juga mati. Kalau kita sudah masuk kubur, kita tidak perlu lagi makanan, kita tidak perlu minuman, kita tidak perlu udara, tapi kita perlu agama. Begitu masuk dalam kubur, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang akan menanyai kita perkara agama. Bukan menanyai berapa rekening kamu, berapa apa pangkat kamu, seperti itu. Tidak. Yang ditanya adalah perkara agama. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan seterusnya. Maka apabila kita tidak bisa menjawabnya, maka langsung malaikat tersebut akan menyiksa kita. Nauzubillah min dzalik. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu yakinkan bahwa agama itu sangat penting. Agama ini sangat penting melebihi apapun. Apabila kita ada agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada siapa saja. Orang miskin pegang agama, maka dia akan menjadi mulia. Orang kaya pegang agama, dia juga akan mulia. Pejabat pegang agama, dia akan mulia. Rakyat jelata pun apabila pegang agama akan mulia. Sebaliknya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun miskin tetapi dia tidak beragama, tidak pegang agama, tidak mementingkan agama, maka dia akan sengsara akhirnya. Pejabat juga, kalau dia tidak pentingkan agama, maka dia juga akan sengsara. Semuanya dan seterusnya ya, seperti itu. Maka agama ini sangat penting jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama ini ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menyelamatkan umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan nabi dan rasul. Kata ulama 124.000 nabi dan rasul Allah turunkan. Ya. Setiap satu nabi atau rasul wafat, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan lagi untuk mengingatkan perkara ini. Mengingatkan perkara ini, bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala secara tegas, secara gamblang nyatakan bahwa dunia ini tipuan, dunia ini kenikmatan yang sangat-sangat kecil dan sebagainya. Begitu jelasnya ya. Tapi Masya Allah ya, banyak orang yang tetap senang dengan tipuan, ibarat nonton sinetron ya. Kita tahu bahwa sinetron itu bohongan. Misalnya ada orang dizalimi, orang baik dizalimi, kemudian kita ikut emosi, maki-maki seperti itu. Padahal kita tahu ini adalah bohong, permainan. Nah, kurang lebih seperti itulah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu seperti menipu. Dan ulama katakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini seperti mimpi. Sebenarnya kita hidup di dunia ini seperti mimpi. Orang mimpi ini ya,
Kalau misalnya tadi malam kita tidur bermimpi, wah, kita punya mobil mewah Lamborghini misalnya, kemudian jalan-jalan ke mana, ke Hong Kong, ke Singapura dalam mimpi, kemudian berjumpa dengan perempuan yang cantik dan sebagainya, wah, senang sekali di dalam mimpi itu. Tapi kemudian ada nyamuk menggigit kita, kemudian kita terbangun, maka Masya Allah semua kenikmatan yang ada di dalam mimpi itu hilang seketika. Kurang lebih seperti itulah kehidupan dunia ini. Kita seolah-olah mimpi punya jabatan, punya harta benda, punya kekuasaan, punya macam-macam, punya sawah yang luas, punya rumah yang bagus. Tiba-tiba begitu masuk ke dalam kubur baru tersadar, oh ternyata semua itu adalah mimpi. Apa yang menjadi cerita agama ini sekarang ini seperti menjadi cerita, seperti dongeng. Orang dikasih cerita tentang agama, diingatkan perkara agama itu banyak yang tidak tersentuh. Menganggap kisah Nabi itu seperti dongeng, kisah sahabat itu seperti dongeng. Maka kata ulama, apa yang sekarang ini seperti dongeng, seperti khayalan, seperti cerita, maka suatu saat akan menjadi nyata. Dan apa yang sekarang nyata, rumah kita, pangkat kita, jabatan kita, suatu hari akan menjadi tinggal cerita. Maka orang-orang soleh, orang-orang beriman, ketika dia akan berjumpa di surga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan juga saling silaturahmi dan saling bercerita. Bahkan sahabat-sahabat itu sampai berdoa pada saat ketika dalam peperangan itu, ya Allah, jumlahkan saya dengan musuh yang kuat sehingga saya bisa saling menyerang dia, bertarung dengan hebat sampai telinga saya nanti saya terbunuh, kemudian telinga saya dipotong, hidung saya dipotong, telinga saya dipotong, seperti itu. Untuk apa? Untuk bisa nanti suatu hari diceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai bulan, bagaimana kamu menjalani kehidupan selama di dunia ini? Ya Allah, aku berjuang untuk agamamu, ya Allah. Mana buktinya? Ya Allah, ini waktu di dunia hidung saya hilang untuk agama, telinga saya hilang untuk agama, tangan saya hilang untuk agama, ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala maka akan menjadi persaksian. Demikian juga ketika sesama penghuni surga berjumpa, maka dia akan mengenang cerita-cerita ketika di dunia ini. Masya Allah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup di dunia ini adalah bagaimana kita membuat cerita-cerita yang indah nanti itu untuk diceritakan di surga. Bagaimana kita di kehidupan kita di dunia ini kita siapkan untuk membuat cerita-cerita yang indah yang untuk kita ceritakan nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita-cerita indah seperti mana cerita-cerita kehidupan para nabi, para sahabat, korban untuk agama, lagi dan nangis untuk agama. Ada risau bagaimana agama ini bisa muncul di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam kampung kita, di dalam umat seluruh alam. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun mungkin di kampung kita 100% sudah beragama Islam, 100% sudah pergi ke masjid, tapi kita tidak punya risau, tidak punya risau agama ini akan bisa diamalkan terus-menerus oleh anak keturunan kita. Bahkan mungkin kalau misalnya di satu kampung ini ada 100 orang, 99 orang sudah datang ke masjid, ada 1 orang yang belum datang ke masjid, dan kita tidak punya risau sama sekali, maka yang 99-nya akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu tidak mengajak yang 1 orang tadi? Jadi kita jangan merasa aman nyaman, jangan merasa sudah tenang, kita sudah beriman kepada
tidur di masjid, ya, jalan-jalan bawa motor, silaturahmi, usir orang kadang-kadang seperti itu. Ngapain susah-susah seperti itu? Udah nggak usah jauh-jauh, di kampung sendiri saja. Banyak sekali macam-macamnya alasan-alasannya itu. Ya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus malaikat untuk menurunkan azab ke suatu tempat, maka malaikat itu bersiap-siap untuk menurunkan azab ke suatu tempat. Tapi kemudian malaikat itu, di sini ada orang soleh, ya. Ada orang soleh sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah, maka malaikat pun balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Allah, saya disuruh menurunkan azab ke suatu tempat itu, dan tapi saya di sini menemukan satu orang soleh, ya Allah, dia kerjanya berzikir memuji Engkau, ya Allah." Nah, bagaimana? Malah dia sendiri duluan harus diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak punya pikir. Dia hanya senang untuk memikirkan dirinya sendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, tapi dia tidak risau kepada tetangganya, belum ke masjid. Bahkan bukan hanya pada tetangganya, kadang-kadang anaknya sendiri belum datang ke masjid, ya. Menantunya belum datang ke masjid. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak ajak keluarga kita untuk agama, maka meskipun di dunia ini anak kita menyayangi kita, berbakti kepada kita nampaknya, tetapi ketika di mahsyar itu, maka ketika anak berjumpa dengan bapak, anak berjumpa dengan ibu, suami berjumpa dengan istri, maka akan saling lari menghindar, takut dihisab nanti, saling menyalahkan pada saat itu. Saling menyalahkan. Ini karena bapak tidak mengajarkan agama dulu kepada saya. Coba kalau bapak mengajarkan agama kepada saya, pasti saya akan jadi orang yang soleh. Masya Allah. Semua ketemu tetangga juga akan saling menghindar lagi. Bapak ini pulang pergi ke masjid setiap hari, tapi bapak tidak pernah mengajak saya. Coba kalau bapak mengajak saya ke masjid, saya akan ikut jadi orang soleh. Loh, saya sudah ngajak berapa kali? 2 kali. Coba kalau bapak ngajak saya 3 kali, terus nanti itu akan dipersoalkan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa santai, kita tidak bisa merasa tenang. Ya. Kita bagaimana kita? Memang kita tidak mungkin kita berdakwah ke seluruh dunia, tidak mungkin. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berniat. Apa yang kita lakukan sejauh kemampuan kita, tapi kita niatkan untuk seluruh umat manusia. Ya. Kita orang-orang orang Barat itu buat peribahasa atau kalimat-kalimat indah. Think globally, act globally, katanya gitu ya. Padahal itu dari sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pikir umat, pikir ke seluruh alam. Think globally, pikir global ke seluruh alam. Act locally, lakukan secara lokal, secara sesuai dengan kampung kita, tempatan kita, gitu. Jadi itu sebenarnya dari Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk memikirkan seluruh umat, tetapi kita bergerak di kampung kita sesuai dengan kemampuan kita, seperti itu. Ya, banyak itu nasihat-nasihat, hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini justru dipraktikkan oleh orang-orang kafir. Ya, seperti itu. Saya pernah di Aceh, ya, melaksanakan program pendidikan. Itu dibiayai oleh hibah dari pemerintah George Bush pada saat itu kepada Megawati senilai $100 juta. Jadi ada di Aceh, di Sumatera Utara proyeknya itu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, kemudian di Sulawesi Selatan. Mereka mengembangkan suatu program yang namanya active learning, pembelajaran aktif. Bagaimana siswa ini supaya bukan hanya mendengar, tapi juga aktif. Mereka itu terlibat di dalam pembelajaran itu. Ya. Maka apa metodenya
itu. Ternyata itu metode mujakarah. Jadi setiap kelas itu dibuat kelompok, ya. Masing-masing siswa itu diminta untuk menceritakan tentang suatu, misalnya mempelajari suatu ilmu biologi, maka satu bab itu dikeroyok. Semua orang membaca satu bab itu, kemudian masing-masing kemudian menceritakan. Si A menceritakan apa yang ditangkap dari pelajaran bab satu itu, si B menceritakan apa yang ditangkap, sehingga ketika satu putaran itu, maka dalam waktu singkat si orang anak itu bisa menguasai satu bab, ya, lengkap. Kalau misalnya saya membaca, yang saya ingat adalah pasal poin A, B misalnya gitu. Ternyata teman saya yang ingat adalah poin C, teman saya yang lain teman D. Maka ketika satu putaran dalam satu kelompok mujakarah itu, maka semua anggota kelompok bisa mengetahui semuanya dari A sampai Z seperti itu. Itu Masya Allah, itu metode biasa kita lakukan mujakarah ilmu, gitu ya. Nah itu dianggap sebagai suatu metode baru pembelajaran modern, seperti itu. Nah, jadi kita ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seringkali kita kedodoran, ya. Kita tahu dalilnya, tetapi kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana mengamalkannya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, buah daripada agama ini adalah akhlak. Muasabah, imaniyah, ibadah, muamalah, muasyarah, dan pada akhirnya adalah akhlak. Jadi orang-orang ini, ya, orang-orang di luar ini tidak akan melihat, tidak tahu, oh tadi malam saya tahajud, tadi sampai kemudian sholat malam sampai 100 rakaat, kemudian tadi malam saya zikir baca Quran berapa juz. Mereka tidak melihat itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka akan melihat tingkah laku kita di luar masjid. Kalau di luar masjid ini ya tempat-tempat orang-orang soleh. Nah, di masjid ini orangnya soleh-soleh semua. Yang datang ke masjid itu insya Allah orang-orang soleh. Tapi bagaimana kesolehan kita ini wujud tidak di luar. Nah, kalau kemarin Pak Komandan sampaikan pakai helm katanya gitu. Itu salah satu wujud kesolehan kita itu bersosial. Gitu. Nah seperti itu. Bagaimana orang mau ikut dengan kita sementara kita nyata-nyata yang melanggar aturan-aturan, ya, aturan pemerintah, aturan masyarakat dan sebagainya. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bagaimana kita keluar fisabilillah ini adalah bagaimana wujud kita ini adalah memperbaiki akhlak kita. Ya. Jadi bagaimana kita keluar 1 hari, 2 hari, 3 hari, 40 hari, pada akhirnya adalah untuk memperbaiki akhlak kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini model amalan keluar 3 hari, 40 hari, ya, kemudian 4 bulan itu, masya Allah, begitu banyak kebarokahannya, ya. Dan sudah nyata, sudah nampak kebarokahannya di mana-mana. Ya. Orang yang tadinya mungkin ya biasa nongkrong di kafe, ketika berkenalan, menghabiskan waktunya, meluangkan waktunya di masjid selama 3 hari dengan amalan-amalan yang sudah ada tersedia, sudah baku, maka alhamdulillah ketika keluar dari masjid ini menjadi orang ahli masjid. Sekarang banyak teman-teman kita yang tatonya sekujur tubuh menjadi ahli-ahli masjid gitu. Begitu banyak kebarokahannya gitu. Ya. Kenapa banyak kebarokahannya? Karena metode inilah yang dulu dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu memperbaiki umat ini dari masjid, memperbaiki para sahabat ini dari masjid. Gitu. Ya. Maka bagaimana supaya kita ini memperbaiki umat, memperbaiki masyarakat ini adalah dengan cara bagaimana orang itu kita ajak ke masjid. Ya. Kata ulama ibaratnya kita ini semua sedang sakit. Maka kalau sakit tubuh kita dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau sakit rohani kita bawa ke masjid. Apa sakit rohani kita ini? Ya, kalau kita sakit jasmani, kita makan anggur terasa pahit. Kita makan sate terasa pahit. Kita makan rendang terasa pahit. Ya.
itu sakit jasmani. Tapi kalau sakit rohani ini, kata ulama, kalau kita malas baca Quran, malas berzikir, malas bersedekah, malas silaturahmi, malas berdakwah, maka itu tandanya rohani kita sedang sakit. Maka untuk menyembuhkannya itu tidak ada tempat lain. Rumah sakitnya rohani ini adalah di masjid. Maka insya Allah apabila kita melakukan apa yang dulu dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka insya Allah umat ini akan sembuh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih mafhumnya menyampaikan bahwa masjid ini adalah jantungnya masyarakat. Sebagaimana jantung di dalam tubuh, fungsinya itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Apabila aliran darah kita ini terganggu ke kepala, misalnya ke arah atas, maka bisa jadi menimbulkan penyakit stroke, bisa menimbulkan kebutaan. Kalau misalnya aliran darah kita terganggu ke bawah, bisa menyebabkan kelumpuhan dan sebagainya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila masjid kita ini makmur, maka insya Allah kemaksiatan dari kampung ini akan hilang. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila masjid-masjid kita ini, masya Allah, ya, centang merenang, ya, tidak orang-orang tidak datang ke masjid, maka lihatlah berbagai kemaksiatan akan muncul di sekeliling kita, ya, di sekeliling kita. Apabila kemaksiatan tersebar, maka suasana pun akan terasa gersang atau buruk, bisa seperti itu. Suasana akan buruk, dan apabila suasana buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab. Nah, kita lihat sekarang ini begitu banyak ya, bencana di tempat-tempat kita. Nah, bencana gempa bumi, bencana banjir, bencana gunung meletus dan sebagainya. Bumi itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ulama sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, apabila suatu tempat bersujud, maka 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini akan berbangga dibanding dengan tempat-tempat lain yang tidak dipakai bersujud. Demikian juga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila bumi ini dipakai untuk kemaksiatan, maka lihatlah pembalasannya. Di Aceh dulu dengar-dengar, saya pun dengar, katanya sepanjang pantai itu waktu malam Natal ada pesta-pesta. Saya tidak tahu, cuma sekedar dengar saja. Nah, ternyata bagaimana besoknya dilanda tsunami. Di Banten juga seperti itu, kita lihat orang sedang nyanyi-nyanyi, joget-joget di pinggir pantai, tiba-tiba datang. Kemudian di Palu belum lama itu ada upacara memanggil roh, katanya gitu. Masya Allah. Ternyata bumi itu marah, sehingga Masya Allah, ya, bisa menjadi semua makhluk Allah ini adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bisa gunakan tentara-tentaranya dalam bentuk banjir, dalam bentuk tsunami, dalam bentuk gunung meletus dan sebagainya. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi apabila kita senantiasa penduduknya yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan keberkahan pada kampung kita, ya, pada negeri kita, ya, dan kepada seluruh alam insyaallah. Insyaallah kita menjadi bagian, jangan jadi penonton insyaallah, ya. Dan niat untuk menjadikan pemain, jangan jadi penonton. Kalau pemain kita dapat menang, dapat hadiah. Kalau penonton ini meskipun jungkir balik, suara habis, tapi tidak dapat hadiah. Insyaallah, ya. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah khilaf dari kebodohan saya sendiri. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, pada semuanya mohon dimaafkan. Sebutan majelis ditutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la